Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Hairini dengan NIM 2010602031. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, yaitu asas ekonomi Islam. Asas ekonomi Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan atau ownership, yaitu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang kedua yaitu distribusi atau distribution. Distribusi ini menjamin kebutuhan per individu warga negara. Yang ketiga yaitu disposisi atau tasarruf. Di sini dia mengembangkan hak milik, kemudian nafkah dan infak. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum perindustrian. Hukum pabrik atau kilang mengikuti hukum barang yang diproduksinya. Hukum pabrik dan kilang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produk halal. Produk halal itu sendiri adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dan semua rangkaian kegiatannya terjamin kehalalannya, mulai dari penyediaan barang, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai dengan penyajian produk. Dan yang kedua yaitu hukum produk. Yang ketiga yaitu produk haram. Produk haram ini kebalikannya dari produk halal, karena dia menggunakan bahan makanan yang dilarang untuk dilakukan atau dipergunakan, baik lantaran kandungan zat di dalamnya hingga cara mendapatkannya. Baik, yang selanjutnya yaitu kepemilikan. Yang pertama yaitu definisi kepemilikan. Kepemilikan adalah izin membuat syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaannya serta mendapatkan kompensasi darinya. Selanjutnya yaitu bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan individu, yaitu hukum syara yang berlaku untuk barang dan jasa, di mana pemiliknya ini berhak memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi darinya. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini izin pembuat syariat kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Kemudian yang terakhir yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sedangkan pengelolaannya tuh menjadi wewenang khalifah atau pemimpin. Selanjutnya, sebab kepemilikan Islam. Sebab kepemilikan Islam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu waris. Yang kedua, harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, kebutuhan harta penyambung hidup. Kemudian yang terakhir, pemberian negara. Selanjutnya yaitu hukum syarikah. Syarikah adalah akad antara 2 orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hukum syarikah dalam Islam ada 3 tahap. Yang pertama yaitu akad syar'i atau biasa kita kenal dengan ijab dan qabul. Yang kedua yaitu orang yang melakukan tasarruf. Yang ketiga yaitu objek akad atau sesuatu yang bisa diakadkan. Biasanya tuh seperti barang atau jasa. Baik, ini yang terakhir yaitu tentang kepemilikan umum. Bentuk dan ciri harta milik umum. Yang pertama yaitu ada fasilitas umum. Fasilitas umum ini contohnya seperti rumah sakit, kemudian pom bensin, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan tambang yang tidak terbatas, contohnya air, minyak, emas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber yang sifat pembentukannya menghalangi dimiliki secara perorangan. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 2. Sumber daya alam ekonomis, contohnya seperti
emas, batu bara, timah, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam non-ekonomis, contohnya seperti sinar matahari, kemudian udara, dan air. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.